Teman-teman, hari ini banyak sekali berita di televisi dan sosial media yang penuh dengan kerusuhan. Harga-harga naik drastis, bank sulit diakses, bahkan pekerjaan jadi terancam. Pertanyaannya, kalau negara ricuh, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan ekonomi pribadi kita? Di video ini saya akan bahas mindset yang harus kita tanamkan dan langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa bertahan meski situasi sedang kacau. Hal pertama yang harus dibenahi adalah mindset. Kalau kita panik, semua keputusan akan kacau. Jadi, mindset utama adalah 1. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Jangan terlalu sibuk mikirin harta sampai lupa melindungi diri. 2. Jangan bergantung penuh pada negara. Negara bisa sibuk dengan masalah besar. Jadi kita harus punya strategi sendiri. 3. Hidup sederhana bukan berarti miskin. Justru orang yang terbiasa hidup sederhana lebih tahan banting kalau keadaan sulit. 4. Fokus pada hal yang bisa dikontrol. Kita nggak bisa mengontrol ricuhnya negara, tapi kita bisa mengontrol pengeluaran, tabungan, dan keputusan kita sendiri. Ingat, orang yang selamat di masa krisis bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Setelah mindset siap, baru kita masuk ke tindakan nyata. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang. 1. Siapkan dana darurat dalam bentuk tunai. Jangan semua uang disimpan di bank atau aplikasi digital. Kalau sistem keuangan macet, kalian masih bisa bergerak. 2. Simpan aset liquid, emas kecil, perak, atau aset digital yang mudah dicairkan. Bukan untuk spekulasi, tapi untuk cadangan nilai. 3. Kurangi gaya hidup boros. Di saat negara ricuh, makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari lebih penting daripada gadget terbaru atau nongkrong mewah. 4. Bangun skill yang bernilai. Ingat, dalam kondisi ricuh, ijazah tidak terlalu membantu. Tapi skill nyata seperti masak, servis barang, desain, atau bahkan kemampuan dagang, itu bisa langsung ditukar dengan uang atau kebutuhan. 5. Diversifikasi sumber penghasilan. Jangan hanya mengandalkan satu pekerjaan. Cari sampingan dari online, bisnis kecil-kecilan, atau usaha yang bisa jalan dari rumah. 6. Bangun jejaring sosial yang sehat. Saat keadaan sulit, punya teman atau komunitas bisa jadi penolong. Entah itu saling tukar barang, berbagi informasi, atau sekadar support moral. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak cuma bergantung pada keadaan luar, tapi punya benteng ekonomi pribadi. Jadi, kalau negara ricuh, kuncinya ada 2. Mindset tenang dan tindakan cerdas. Mindset akan menentukan bagaimana kita merespon, sedangkan tindakan akan menentukan apakah kita bisa bertahan atau tidak. Ingat, jangan tunggu kacau dulu baru sadar. Mulailah mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau kalian punya pengalaman atau strategi lain, tulis di kolom komentar supaya bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan tips lain tentang bertahan di situasi sulit. Sampai ketemu di video berikutnya.